Salawat salam monggo kita aturaken dumateng Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu syafaatipun ing yaumul kiamah. Matur nuwun Bapak Ibu rawuhipun sampun karaya-raya padahal dinten menika nembe tes nanging monggo mumpung wonten wekdalipun kira kita agendakan dinten menika kangge NGMB. Nggih, lajeng kemawon oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tuti yang telah memberikan sambutan. Terima kasih juga saya ucapkan pada teman-teman MGMP Bahasa Jawa Kabupaten Jepara. Pada momen kali ini saya memberanikan diri untuk sharing tentang keseharian kita yang kita hadapi di dunia pendidikan, yaitu di sekolah kita. Sharing dari apa yang telah saya pelajari dalam program guru penggerak angkatan 10. Maka saya ditugaskan juga oleh fasilitator dan instruktur saya untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada 7 yang menjadi bahan sharing kita pada siang kali ini tentang konsep utama modul budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita nanti akan melakukan refleksi terhadap paradigma kita tentang pembelajaran. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kebajikan universal artinya kebajikan yang diakui oleh semuanya, tidak hanya oleh individu tertentu, kelompok tertentu atau golongan tertentu, tapi diakui oleh semuanya mengakui bahwa itu adalah baik. Selanjutnya motivasi perilaku manusia yang menjadi dasar manusia itu melakukan apa dalam tindakan kehidupannya sehari-hari, terutama yang menjadi objek kita adalah murid-murid kita, khususnya di kelas kita sendiri. Yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai restitusi. Nanti kita coba kita resapi, nanti kita kira-kira berada di posisi yang mana ketika menerapkan itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan apa yang terjadi di hadapan kita, terutama tentang permasalahan murid kita. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Apa yang terlintas? Bu Tuti dulu kan, saya ingin mendengar pendapat dari Bu Tuti ya. Apa itu kata disiplin itu yang ada di memori Pak Jadi itu apa kira-kira? Disiplin itu berarti kita mentaati aturan. Mentaati aturan, iya. Boleh geser ke sampingnya Bapak Soekardi ya. Nah, monggo Pak, silakan curahkan pendapatnya tentang apa itu disiplin. Disiplin identik dengan tepat waktu, cepat, dan
giat bekerja. Iya, betul sekali ya. Ya, lanjut. Mungkin ada yang berbeda pendapatnya seperti itu ya. Silakan. Nah, kita sharing saja ini ya. Kalau saya, Iya. disiplin itu tepat waktu. Iya, Tepat waktu betul. dalam segala hal. Iya. Sama seperti Pak Haji. Iya sama. Aturan dia sama seperti Ibu Tutik tadi. Bu Caca, nah, ini pasti sudah pernah ini coba putar. Apa itu disiplin? Nah, sudah pernah mesti, ya kan? Dulu kita kan bareng-bareng Bu Caca. Disiplin adalah sikap tidak melanggar aturan. Iya, tidak melanggar aturan. Ada lagi yang mau mengungkapkan isi pikirannya tentang disiplin? Tidak ada. Betul? Disiplin itu tadi adalah tentang aturan dan taat pada peraturan. Tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah kita tetapkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Di mana ada kemerdekaan, itu yang kita sekarang hadapi ya, kurikulum merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu adalah harus ada di dalam suatu hal yang bertiga. Jadi disiplin yang kita lakukan, terutama murid kita, siswa, apakah itu sudah bersifat self disiplin dari dirinya sendiri, ataukah ada pihak lain, dalam hal ini adalah guru yang harus memaksa murid atau siswa untuk dipaksa disiplin. Kira-kira tahapannya murid kita di posisi yang mana? Murid kita itu posisinya itu bisa mendisiplinkan diri sendiri, ataukah harus ada intervensi dari guru untuk melakukan disiplin? Kalau di SMA-nya Bu Caca gimana kira-kira muridnya? Apakah dia sudah dari diri sendiri untuk melakukan disiplin itu, apakah harus dipaksa oleh orang lain atau dalam ini gurunya untuk melakukan disiplin diri? Bervariasi Pak. Bervariasi. Ada yang memang sudah memiliki karakter disiplin, bawaan dari keluarga, dari rumah, sehingga di sekolah juga tanpa adanya paksaan sudah melakukan kegiatan secara disiplin. Ada yang harus dipaksa, ada yang dipaksa tapi tetap melanggar. Ada. Kalau yang dari diri sendiri itu Bu Caca, indikatornya seperti apa murid-muridnya? Kalau jenengan simpulkan itu disiplin dari muridnya sendiri, muncul dari dalam diri tanpa paksaan, itu indikatornya yang bagaimana? Kira-kira yang menjadi indikatornya apa? Ya, tidak ada pelanggaran dan mereka atau siswanya melakukannya dengan suka hati. Suka hati. Dengan berbahagia tanpa adanya penolakan dari siswa. Dari siswa. Kalau yang dari paksaan itu indikatornya harus selalu itu, ketika gurunya menjaga di sana berarti dia disiplin. Kalau gurunya pergi kembali melanggar. Berarti tergantung ada tidaknya orang tua ya, dalam hal ini adalah guru. Kita lanjut. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi sesungguhnya disiplin itu adalah belajar menurut teori yang ada ini ya. Belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri intinya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Tujuannya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal itu. Kalau di dunia pendidikan kita memakai nilai universal kebajikan yang kita arahkan dihargai menjadi tujuan adalah pada profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Saya di mana Bu Tuti? Lanjutkan Bu Tuti. Mandiri terus apa lagi? Gotong royong. Gotong royong bernalar titis, yaitu yang menjadi tujuan kita yang kita pakai. Ada enggak selain dari profil pelajar Pancasila? Ada, tapi kita menggunakan yang itu, kita fokus yang itu aja. Yang lainnya ada yang digunakan oleh instansi lain. Kalau di Kemendikbud yang dipakai adalah profil pelajar Pancasila. Kita tidak usah kemana-mana dulu. Kita fokus di sini, kita evaluasi, kita nanti berhasil tidak di sini. Nanti dilihat hasilnya. Untuk mewujudkan generasi emas 2002-2045 yang dicanangkan pemerintah. Nanti mungkin sekitar 20 tahun lagi lihat hasilnya. Keberhasilan kita di dalam mengubah paradigma baru nanti bisa dilihat 20 tahun lagi. Keberhasilannya di mana? Gagal atau berhasilnya di situ. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Murid melakukan disiplin supaya patuh kepada gurunya. Itu makna yang mungkin masih umum di kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tidak nyaman. Saya telat. Tadi ewoh karo gurune. Saya berangkat tidak telat. Aku ewoh karo guruku. Itu kira-kira disiplin dengan motif apa itu kira-kira? Eksternal atau internal? X ya. Kalau dalam bahasa agama itu yang dinilai adalah niatnya. Itu salah itu niatnya. Kalau dalam agama itu tidak ada nilainya. Niat ingsun sholat karena siapa? Nah gitu. Kalau niatnya salah maka itu tidak ada nilainya. Begitu juga kodratnya dari manusia juga semacam itu. Niatnya, kodratnya dari manusia adalah melakukan berdasarkan motivasi diri sendiri. Itu niat yang betul, bukan dari orang lain atau siapapun. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan universal tadi adalah yang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Ini kita berubah secara perlahan-lahan. Kira-kira bisa nggak diterapkan? Misalkan dalam tes ini yang kita hadapi, siswa itu kira-kira tidak mencontek itu gara-gara ewoh sama kita sebagai pengawas atau memang murni dari dirinya. Kalau ewoh dengan si pengawas itu berarti niatnya salah. Tidak ada nilainya berarti karena salah. Ya ada nilainya, tapi itu bukan yang diharapkan. Kita coba bermain ya. Bu Caca lagi ya sama Bu Tuti ya. Bu Caca anggap saja ini si A ya. Bu Caca itu punya sebuah rahasia di dalam kepalan tangannya. Dengan mengepalkan tangannya, Bu
Bu Tuti ingin mengetahui rahasia itu. Apapun caranya, Bu Tuti akan berusaha keras supaya Bu Caca membuka rahasianya. Artinya membuka kepalan tangannya dengan melakukan segala cara, yaitu membujuk tidak bisa, merayu tidak bisa, nanti bisa diancam atau dihardik atau disuap atau apa saja yang bisa dilakukan supaya Bu Caca itu membuka rahasia atau membuka kepalan tangannya. Dicoba Bu ya, di depan Bu, supaya di-shoot oleh kamera. Kita coba. Pakai kamera juga boleh. Pakai mic. Bu Tuti merayu supaya Bu Caca itu membuka kepalan tangannya. Kira-kira Bu Caca nanti bisa dirayu oleh Bu Tuti atau tidak? Dibalik, Bu Tuti yang genggaman tangan ya. Oke. Bu Caca yang merayu dengan sekuat tenaga. Rayu aja. Gimana caranya bisa membuka kepalan tangan? Bu, bolehkah genggaman tangannya dibuka? Ya, tidak. Kok buka? Tak buka dewi. Kok buka? Maaf bahasanya kurang pas. Menghardik. Buka saiki. Mau. Disuap juga boleh. Nek umpama astanipun dipun bikak pripun mangke tak jajar sareng-sareng. Oke. Sudah terayu Pak, sudah berarti. Terayu. Itu penyuap berarti ya Pak ya? Ada suapannya ya. Kita Rayuan Pak, rayuan. kita lanjut ke berikutnya ya. Oke. Ampun. Berarti tadi Bu Tuti berhasil membuka dengan iming-imingnya. Iming-imingnya adalah jajan. Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Mengapa? Mengapa Bu Tuti? Alasannya tadi apa? Boleh disampaikan. Tadi ada iming-iming ya Pak ya. Ya iming-iming mau dijajake. Karena ada hadiah ya. Iya. Karena ada harga yang diberikan gitu ya. Oke, kita lanjut. Boleh, tidak apa-apa ya. Atau ada yang ingin berpendapat, misalkan di posisi Bu Tuti ada yang ingin tetap menutup kepala tangannya. Pak Kadi kira-kira menutup atau membuka nanti? Kalau dirayu semacam itu, dirayu oleh Bu Caca semacam itu, kira-kira membuka atau menutup? Ya tergantung rayuannya. Ya rayuannya seperti Bu Caca tadi ya, kira-kira sudah bisa untuk meluluhkan kepala tangannya atau belum kira-kira yang rayuan? Saya kira sudah. Sudah ya? Bisa meluluhkan. Sudah bisa meluluhkan. Karena sesama teman. Iya. Kalau Pak Rumisto gimana? Itu tadi kalau Bu Caca merayu semacam itu meminta Pak Rumisto untuk membuka kepala tangan, kira-kira mau nggak dibuka atau tetap tertutup? wah rayuan maut. Padahal itu rahasia gini. Itu ada dua pendapat. Pertama itu karena rayuannya, bisa saja rayuannya itu maut. Rayuan maut ya. Yang kedua kekuatan tangan kita untuk membuka. Jadi ada dua-duanya juga bisa. Tapi yang jelas memang rayuan itu memang paling utama, terutama untuk rayuan yang sifatnya maut tadi. Tadi itu yang kemungkinan pertama ya. Berarti kemungkinan yang kedua tetap ditutup. Itu kenapa? Tetap ditutup itu karena yang dirayu itu kemungkinan tidak tertarik sama si perayu. Oke. Sehingga tertutup luar dalam. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Ini adalah tentang teori kontrol. Paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid atau tidak, Bapak Ibu? Misalkan kita
ada murid kita yang telat selama 10 menit. Lalu kita menyuruh murid kita untuk mengerjakan tugas. Itu dijalankan atau tidak kira-kira? Dijalankan atau tidak? Dijalankan. Meskipun terpaksa. Iya, itu berarti apa yang kita lihat adalah disebut ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat murid merasa bersalah. Kue kok telat wae ngumpulke tugas. Kue meneh. Murid merasa bersalah tidak kira-kira? Merasa bersalah. Iya. Yang kita lihat itu, kalau kita mengatakan itu, murid merasa tunduk kepada kita merasa bisa mengontrol murid sehingga murid bisa merasa bersalah sehingga dia harapan kita nanti ke depannya murid tidak lagi telat dalam mengumpulkan tugas. Yang kita lihat itu juga disebut ilusi, tidak nyata. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti tadi termasuk penguatan positif ya. Mangko tak jake. Itu penguatan positif. Engko nek kowe menang lomba tak waeni hadiah 10 juta. Itu juga penguatan positif. Dan ternyata itu juga disebut ilusi juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa murid kita mengerjakan tugas. Materi 1, tugasnya 3. Menulis, membaca, berbicara, membuat video. Kenapa itu disebut ilusi? Bisa kita lanjutkan berikutnya. Menurut penelitian dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri si murid. Ini yang kita perbaiki adalah niatnya. Kalau dalam agama kan semua kembali ke niatnya. Kalau niatnya tidak benar, salah, sebesar apapun amalnya kan tidak ada nilainya karena niatnya salah. Niatnya salah bisa disebut riya. Niatnya karena orang lain. Jadi kita kembali ke niat, kita memperbarui supaya niat dari murid itu betul. Karena kita tujuan pendidikannya adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Dan goalnya nanti adalah di tahun 2045. Keberhasilan kita hari ini nanti kita indikatornya kita lihat di 2045 Indonesia nanti seperti apa. Apakah masih begini-begini saja ataukah bisa menjadi global player? Tidak instan, itu perjuangan jangka panjang. Kalau kita 2045 nanti gagal pemerintahan kita untuk menjadi global player, pemain di kancah internasional, maka kita akan membuang waktu yang lebih panjang lagi. Kita akan mengulang dari awal lagi. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Sekali lagi ini kembali kita ingin memperbaiki niatnya. Niat si murid, jangan sampai murid itu melakukan sesuatu karena hal yang lain. Itu niatnya salah. Kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Mungkin bisa dalam jangka panjang kritikan dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter, tapi dalam jangka pendek. Padahal tujuan pendidikan kita adalah jangka panjang untuk membangun bangsa dan negara. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Bentar. Ya, monggo. Oke, ini Pak. Di situ ada pernyataan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah selain orang dewasa tidak bisa atau tidak mempunyai hak untuk memaksa?
Itu pertanyaan saya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini adalah ilusi, Bapak. Karena sesungguhnya menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Itu sudah kodrat dari Sang Maha Pencipta. Kodratnya manusia itu ingin melakukan sesuatu itu berdasarkan hati nuraninya sendiri, tidak ini dipaksa. Maka tidak ada yang bisa memaksa siapapun. Yang biasanya suka memaksa kan satu, orang dewasa. Sesama anak juga mungkin melakukan itu. Karena apa? Dia merasa lebih kuat. Dia ingin mengontrol orang lain. Dan itu adalah niat yang salah. Maka kita itu diajak untuk bersama-sama di insan pendidikan untuk mengembalikan niat supaya betul. Jadi jangan ingin mengontrol orang lain, apalagi yang berlebihan, apalagi dengan hardikan, pukulan, apalagi itu. Wah, itu sudah nanti masuk pidana kalau sampai ke pukulan. Berarti itu tidak harus benar, belum tentu benar. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu belum tentu benar. Itu ilusi, Pak. Ilusi tadi. Iya, kita bisa memaksa ya, Pak ya, bisa ya. Tapi dia itu melakukannya ikhlas tidak? Dari dalam diri tidak? Iya, jika si murid melakukan sesuatu tidak dari dalam dirinya, itulah yang disebut ilusi. Yang kita lihat itu tidak nyata sebetulnya. Nyata jika itu adalah dari hati ke hati. Mereka melakukan dengan suka rela, dari dalam hati dengan niat yang tulus ikhlas. Misalkan kita bersedekah, ada ataupun tidak ada orang kita bersedekah, tidak karena ini dilihat orang lain. Yang paling tahu tentang niat adalah Sang Pencipta sendiri. Itu menurut teori dan ilusi, Pak. Yang kita lihat itu tidak nyata. Gitu, Bapak. Kita lanjut atau masih ada yang ingin kita komunikasikan, diskusikan? Bu Tuti lanjut atau ada yang pendapat lain, Bu Tuti? Lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Yang kita lakukan itu adalah teori lama yang disebut stimulus respon. Seperti percobaan. Misalkan kita membawa makanan, membawa likur, ayam datang enggak? Iya. Dan kita tidak boleh memperlakukan manusia seperti itu. Stimulus respon, ada stimulus datang. Di sini yang menjadi stimulus siapa? Bu Tuti. Nah, Bu Tuti tidak bisa melakukan GP, maka yang lainnya tidak bisa selama ini seperti itu. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir FBMP karena di sekolah sedang ada acara. Moga Bapak Ibu melakukan MGP seperti biasanya, tidak jalan. Karena apa? Yang menjadi stimulusnya tidak hadir itu. Begitu, ya. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan kita itu sama, makanya kita merasa kita berhak harus bisa mengontrol orang lain atau memaksa orang lain untuk supaya sama dengan apa yang kita pikirkan. Padahal realitanya berbeda. Masing-masing pikiran itu mempunyai pikiran sendiri. Tidak tahu kita pikiran orang lain. Misalkan gerasa-gerasaan, kita tidak tahu pikirannya. Kalau pikiran kita itu gerasa-gerasaan biasa, tapi mungkin di pikiran orang lain itu berbeda. Gerasa. Iya. Gerasa. 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 Oh ya, gerasa. Gerasa kan gerasa. Iya, gerasa-gerasaan. Apalagi contohnya? Mungkin Pak Ruwisno biasa digasa. Oh, Pak Ruwisno kok ngono. Nah, tapi tidak bisa diperlakukan sama kepada Bu Caca yang sebagai seorang wanita ibu-ibu kan gitu. Mungkin berbeda pikirannya, ya. Semua kalau stimulus respon itu melihat sesuatu itu hal yang sama dengan kita. Ada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran pandangan yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tadi kita mengubah supaya murid itu berpandangan sama dengan kita selama ini. Atau mungkin ada yang sudah sampai ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Dalam hal ini adalah murid kita tentang dunia ini.
kita berusaha memahami pandangan murid kita tentang dunia ini, maka tidak ada yang namanya marah-marah kepada murid. Lanjut, kita contoh tentang stimulus respon dan stimulus kontrol lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol melihatnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini kita tidak ada yang namanya suudon. Selaras dengan ajaran agama, tidak ada suudon kepada sesama manusia. Dalam hal ini adalah murid kita, jangan suudon kepada murid kita. Dosanya awake dhewe mungkin kan. Suudon kan gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kamu tak kontrol ya? Tak kontrol pakai apa? Tak kontrol pakai iming-iming itu tadi mengontrol. Enggak, Pak. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya. Contoh, anak saya itu kalau izin ke belakang 2 orang, izin Pak, terus tidak kembali. Iya. Itu perilaku buruk. Ya saya salahkan. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kita lihat ke slide berikutnya, itu tentang motivasi dari sebuah kejadian atau tindakan, kebutuhan manusia. Ya, kita coba sebelum menjawab pertanyaan itu kita awali dengan ini ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Seperti yang Pak Sukarti tadi, siswanya izin ke kamar mandi tidak kembali gitu ya. Kita identifikasi bersama-sama. Jika respon Bimo seperti berikut. Sebelum ke sini kita ke sini dulu tentang kebutuhan manusia. Itu tentang kebutuhan manusia yang sudah disimpulkan ada 5, Pak. Manusia kebutuhan dasarnya itu ada 5. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nanti itu yang kasus Pak Sukarti itu nanti bisa diidentifikasi dengan cara restitusi. Segitiga restitusi pertama adalah menstabilkan identitasnya seperti itu. Nanti dia kenapa melakukan itu? Adakah kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin kesenangan atau mungkin kebebasan. Karena di kurikulum Merdeka fokus kita adalah anak Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada anak atau murid atau peserta didik. Jadi bukan berpusat kepada kita. Bukan, kita tidak boleh mengeluh apapun yang dilakukan oleh anak, namun kita adalah membimbingnya. Iya, itu pertanyaan itu bisa tidak aja dilakukan? Kita berusaha lagi. Nanti sampai ke sana Pak Sukarti. Kita lanjut dulu ya yang tadi ya. Itu tadi loh Pak. Itu keputusannya bagaimana itu? Itu Untuk kesenangan atau kebebasan? iya, itu nanti ditanya. Kita ke restitusi. Itu terakhir Pak Sukarti. Tentang segitiga restitusi. Ya, intinya kita harus menggambarkan murid kepada komunitasnya. Kalau kita mengajarnya, menghukumnya, kita berarti mengeluarkan dia dari komunitas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tujuan akhir kita adalah anak menyadari kesalahannya dengan
motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Ikhlas, jadi nanti jangka panjang akhirnya. Revisi juga merupakan proses kolaborasi dan mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu perlu dilakukan restitusi, Bapak. Nah, ini contoh kalimatnya ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini untuk menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Ini kita stabilkan identitasnya, emosinya, kemudian kita baru validasi bahwa ada tindakan dia yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu tidak ke kamar mandi tapi langsung pulang bolos. Bisa tidak kira-kira Bapak? Kenapa harus ke kamar mandi tidak kembali? Tapi akhirnya dia kembali ya. Ya sampai habis jam satu. Iya kan kembali. Kalau dia bolos pulang bisa enggak dia melakukan itu? Ya bisa. Iya. Kita kuatkan dia. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih besar dari itu dengan membolos. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih besar, tidak berangkat. Yang lebih besar dari itu ada. Siswa di sini juga ada kemarin. 1 minggu hanya berangkat berapa kali? Ini contoh. Lalu kita tanyakan keyakinan. Apakah hal semacam itu sesuai dengan keyakinan kita atau kesepakatan kita? Jadi sebelumnya kita membuat kesepakatan keyakinan dengan murid-murid kita. Keyakinan sifatnya positif. Misalkan kita meyakini untuk tertib dalam mengikuti pelajaran. Di awal kita membuat keyakinan, Bapak. Jika ada pelanggaran, kita kembalikan. Dulu kita pernah membuat kesepakatan atau keyakinan. Yang membuat keyakinan itu adalah siswa sendiri, bukan gurunya. Maka lebih enak. Ayo, ini kan keyakinan dirimu sendiri, kelasmu sendiri, yang membuat kamu sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Seperti itu kira-kira. Pripun Pak Soekardi? Ya kalau penjelasannya Bapak seperti itu ya sudah. Ya, kita kembali ke sebelumnya dengan pelan-pelan ya. Kita nanti belum ke keyakinan. Contoh kalimat untuk membangun kesepakatan bersama Pak. Keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas itu ya. Inti dari keyakinan itu adalah kalimatnya positif ya Pak. Tidak boleh ada kalimat larangan. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan keras? Kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan yang membuat adalah mereka sendiri. Maka mereka akan lebih enjoy untuk melaksanakannya. Karena mereka sendiri yang membuat. Ini peraturannya. Dilarang merokok. Itu kalimat peraturannya ya. Kalau coba menjadi kalimat keyakinan bagaimana kira-kira? Bu Caca, kan ada peraturan dilarang merokok. Kalau diubah menjadi kalimat keyakinan kira-kira bagaimana bunyinya? Kalimat keyakinan itu harus positif, tidak boleh larangan. Nah, kalau keyakinan gimana? Kita akan menjaga kesehatan kita. Ayo jaga kesehatan. Iya, kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan kita. Memakai helm saat berkendara. Kita berkomitmen untuk menjaga keselamatan kita. Siswa sendiri yang membuat nanti, bukan kita. Gitu. Kita lanjut ke sebelumnya ya.
tempat, maka berdasarkan stimulus respon dan teori kontrol, maka kita diharapkan untuk mempunyai paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan proses pelajaran Pancasila. Profil pelajaran Pancasila ini kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia, Pak. Kenapa murid ya? Kita dalam ini objeknya murid ya. Kenapa murid melakukan sesuatu atau tindakan sesuatu? Satu, alasannya bisa tiga ini: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, mendapatkan imbalan. Saya membuka kepala tangan saya karena saya mendapatkan imbalan. Yang ketiga inilah yang kita harapkan kita lakukan oleh Kementerian Pendidikan lewat kurikulum Merdeka, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi harapannya kita itu diboboti supaya murid nanti kedepannya bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nek berhasil tidak ada kejahatan. Betul Bapak? Betul. Semuanya murni muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Niatnya tulus, bukan kata orang lain. Saya melakukan kebaikan karena diri saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya sendiri, bukan karena siapapun juga. Ini kesadaran saya sendiri. Itu adalah motivasi perilaku dari murid atau manusia. Yang tadi karena melakukan sesuatu karena takut dihukum itu ekstrinsik. Yang melakukan sesuatu karena imbalan ekstrinsik. Tapi murid melakukan disiplin ini karena sadar dengan nilai kebajikan yang diyakini dan ingin ia miliki untuk menjadi diri sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik atau internal. Ini adalah niat yang diterima. Ibaratnya kalau dalam agama itu niatnya. Jadi apa yang dilakukan bisa sah jika niatnya betul. Ya dari hati ya. Iya betul. Tahu namanya. Kita kuatkan bisa Pak. Bisa ya. Seperti itu jawaban dari semua guru. Iya, dari fasilitator kita kuatkan bisa. Seperti ini, misal kita menghadiri suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur? Ataukah ingin dipuji? Ataukah ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab, mencari sertifikat. Iya, itu berarti motivasinya adalah motivasi eksternal. Sekarang kita kembalikan ke murid-murid kita. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tersebut, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu? Kalau tadi jawabannya Bapak Ibu, mana mungkin itu bisa? Berarti motivasinya yang mendasari masih motivasi ekstrinsik, eksternal. Gitu ya. Tapi kalau motivasinya dia melakukan sesuatu itu karena murni dari dalam dirinya, maka itu adalah berarti kita berhasil kalau sudah semacam itu. Rata-rata murid itu ke sekolah. Iya. Itu pakai mic Pak supaya udah mencari ilmu. Iya. Yang kedua mencari ijazah. Iya, kalau mencari ilmu berarti intrinsik. Kalau mencari ijazah eksternal. Iya, yang diharapkan bukan eksternal. Ilmu itu nanti bisa bermanfaat untuk kehidupannya, tidak hanya jangka pendek tapi dalam jangka panjang sampai dia meninggal dunia. Mencari ilmu sepanjang hayat. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas atau sekolah? Kira-kira apa? Nilai jujur. Iya, jujur berarti menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Tidak mengambil milik orang lain. Jujur ya. Disiplin. Ya. Ini Pak Sukardi ini
ada hubungannya dengan tadi pertanyaan jenengan. Ini mirip dengan ini juga. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira apa? Monggo Pak Sukardirian. Doni itu suka mengambil makanan temannya. Kira-kira kenapa? Maksudnya saya disuruh apa ya? Dengan memilih, kira-kira Doni melakukan itu motivasinya apa yang ingin dia penuhi di antara ini? Satu, penguasaan. Penguasaan. Ya. Yang kedua, ingin bertahan hidup. Iya, karena tidak makan. Iya. Ya. Yang ketiga mungkin tidak mendapat kasih sayang. Iya. Di rumah. Iya. Atau di keluarganya. Iya. Mungkin juga kesenangan, Pak. Iya. Mungkin juga kebebasan. Iya. Betul. Bisa masuk semua itu. Iya. Ya, makanya itu semua perlu kita lakukan yang namanya restitusi tadi. Kita gali. Kenapa Bimo melakukan itu semua? Kalau bertahan hidup, maka nanti kita harus bagaimana? Kalau dia yang dicari penguasaan, kita bagaimana? Itu kompleks, kita harus mengaplikasikannya di dunia nyata dalam menghadapinya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju tadi sudah ya ini ya. Ya. Kalau jawaban dari Bimo seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Baik. Seru. Kira-kira apa? Untuk anak TK juga memang seru, Pak. Ya. Tapi masuk untuk SMA juga masih seru. Iya, kira-kira kalau itu kasusnya anak TK, kira-kira kebutuhannya apa yang tidak dicapai? Maksud itu tadi anak TK? Ya, ini contohnya anak TK. Ini Bimo, anak TKB. Ketika ditanya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh Bimo tadi? Seru. Kebebasan juga masuk. Kebebasan. Kesenangan juga masuk. Kebebasan. Kebebasan masuk. Kebebasan. Ya. Kalau jawabannya gini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang. Boleh. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosan saya. Kebebasan. Iya. Betul semua ya jawabannya. Ini kuncinya. Tidak usah dicari tahu aja. Betul semua jawabannya ya. Sekarang kasus yang kedua. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Apa? Bu Caca apa? Kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Bosan berarti kebebasan ya. Ini contoh kasus lagi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru.
apa? Putri apa? Jawabannya apa kira-kira? Menyetor mobil itu seru. Apa Pak Joko? Kesenangan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bebasan. Aku merasa bangga dan keren. Bebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, oke, kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut aja ya. Lanjut, ini contoh. Nah ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman konsekuensi atau konsekuensi? Hukuman. Lali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid-murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai dengan kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi. Hukuman Apa? itu tadi. Ya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman mematahkan pensil temannya itu. Kalau di hukuman Pensil. itu konsekuensi. Hukuman. Membersihkan WC tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, cuma orang jubut. Anak ejoli di ruangan gitu. Konsekuensi. Ini tentang hukuman dan penghargaan ya. Lari mas. Kita waktu ini. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana? Dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan itu dianggap sama seperti hukuman. Tidak ada bedanya. Jadi ketika memberikan penghargaan itu sama saja menghukum. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi. Bapak mau komentar? Monggo. Pakai ini Pak. Oh ya wes. Pak, kaki tidak jadi komentar. Diminta hukum. Penjelasannya ada di sini, Bapak. Penjelasannya ada di sini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Efektif dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa
berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Penjelasannya di sini, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya dihukum oleh penghargaan itu bagaimana? Penghargaan ini ada Pak. Penghargaan itu menghukum. Ya, ini adalah pendapat dari Al-Fiqh. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Kita memberi penghargaan kan tujuannya untuk mengontrol. Sesuai dengan teori stimulus respon itu tadi. Kita ingin menguasai perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Dan semua itu adalah disebut tadi ilusi. Dia melakukan sesuatu karena penghargaan. Ilusi. Bapak Sunardi. Mungkin itu adalah satu alasan wujud dari Pakai mipa. Nah, oke. Biar punya. mungkin dari apa itu penghargaan tadi. Tes. Mungkin itu adalah salah satu wujud rapot tidak memberikan ranking, tidak memberikan itu ya Pak. Ya. Tidak ada ranking di rapot. Ya. Salah satu alasannya tadi. Ya. Ya. Apalagi yang ranking 2 sangat menyakitkan. Kenapa orang aku ranking 1? Terus loro. Nek ranking 30 sih pasti tidak biasa. Mana 30 tapi ranking 2 kok ora iso 1 piye? Kurang sedikit. Gelo banget karo ranking 2 itu. Gitu. Itu mungkin dampak negatif dari penghargaan itu mungkin. Iya. Dan Yang dimaksud karena negatif itu dia disamakan seperti hukuman. Menghukum siswa dengan cara yang halus. memberi penghargaan itu sama dengan menghukum siswa. Iya. Dengan cara yang harus gitu. Iya, betul. Teori apa? Teori ini Pak. Motivasi kontrol Pak. Disiplin positif Pak. Teori kontrol. Hati-hati Pak. Iya. Kalau pleset deh. Teori kontrol. Ini kita di sini ya. Ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kira-kira bagaimana? Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kira-kira kalimatnya seperti apa? Kita itu wajib sebenarnya ini untuk membuat keyakinan kelas loh. Tidak wali kelasnya, guru mapelnya. Itu wajib di awal KBM Juli itu wajib membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan muridnya. Sudah dilakukan belum Bapak Ibu? Aku cacai sudah hebat ini kita ganti dengan kalimat keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain. Dan tidak harus seperti itu kalimatnya Bapak Ibu. Terserah panjenengan. Antara guru satu dan guru satunya tidak sama dalam apa. Yang penting kita tujuannya itu tadi kalimat intinya seperti itu. Belum selesai Pak. Yang bawahnya itu apa? Monggo Bapak. Dilarang menggunakan narkoba. Kerasa. Apa? Tentang kesehatan. Narkoba dengan kesehatan, menjaga kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Ramah dengan teman. Iya, ramah dengan kita akan ramah Terus dalam bertindak. menunggu Menunggu giliran apa? Sabar. Oke. sabar menunggu
Sabar menunggu boleh. Menghargai, kita akan menghargai hak orang lain boleh juga. Tidak harus sama. Boleh. Itu yang menyimpulkan siswa kok. Kita hanya sebagai fasilitator dan mendampingi saja. Keyakinan yang membuat adalah siswa, bukan kita. Itu keyakinan kelas itu berdasarkan dari peraturan sekolah. Berdasarkan dari yang kita sepakati selama berjalan ke depan, nanti kita seperti apa pijakan kita. Jadi keyakinan kelas itu adalah pijakan kita dalam berjalan melakukan kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kelas berarti dalam selama 1 tahun harus kita pegang dan kita taati. Kita pegang. Kalau bukan kita peraturan kan ditaati. Kalau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas kita masukkan ke dalam hati dan kita tidak lanjuti. Misal tidak hanya dimasukkan hati dalam keyakinan itu diwujudkan bentuk tulisan nanti ditempel. Iya, itu harus ditempel, Bapak. Harus ditempel untuk mengingatkan kita bahwa kita mempunyai keyakinan yang keyakinan ini menjadi dasar kita untuk melangkah. Setiap pertemuan nanti kita membuat keyakinan satu. Tiap awal pertemuan, Bapak Ibu. Awal pertemuan, iya. Semuanya ditentukan langsung semua, tidak satu-satu, tapi semuanya yang kita yakini. Nah, kalau misalkan di kemudian hari ada yang kurang, perlu ditambahkan, boleh ditambahkan. Misalkan ada tindakan siswa yang salah, tapi belum masuk di keyakinan kelas, itu nanti boleh ditambahkan. Direvisi boleh. Saya kira setiap kali pertemuan gue campur nanti kelasnya penuh. Kita simpulkan di awal, kalau ada perubahan boleh dirubah, boleh ditambahkan. Kalau ada temuan-temuan baru, dia itu melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Kok belum ada ya? Nah, kita buat keyakinan kelas yang baru, ditambahkan. Masih ada lagi yang mau mengomentari? Dilanjut? Lanjut. Nah, ini posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita itu bisa sebagai ini, ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Arahnya kita diharapkan sampai posisi puncak yaitu manajer. Jadi semuanya itu melakukan kegiatan dan tindakan kita dan itu enjoy. Semuanya enjoy, tidak ada paksaan, semuanya itu win-win solution, menang-menang semua. Ya. Terjadi harmonisasi dalam kehidupan kalau manajer itu, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa kecewa. Itu adalah contoh-contoh kalimatnya. Sebagai seorang manajer seperti itu. Kalau kita masih di penghukum dan membuat rasa bersalah, berarti identitasnya adalah identitas gagal. Perilaku kontrolnya adalah negatif. Motivasinya eksternal. Teman, pemantau itu eksternal, tapi dalam kategori kontrol positif. Yang paling diharapkan adalah kontrol diri sebagai manajer. Identitas sukses. Ada yang mau menambahkan komentar tentang apa? Tentang posisi kontrol. Bapak Ibu selama ini di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Kita itu diharapkan sampai ke manajer. Ya, karena slogannya kita yang dikejar itu adalah nanti pada tahun 2045 itu Indonesia emas. Emas atau cemas nanti, tidak tahu nanti. Bagaimana Pak? Iya. Tapi itu Pak, Iya. menanggapi itu ya, Iya. Iya. Rasa-rasanya saya juga sebagai penghukum, Mbak ya. saya juga kadang-kadang membuat orang merasa bersalah dalam hal ini murid ya. Kadang-kadang juga sebagai teman, Iya, sebagai teman. teman hidup. Iya. Kadang-kadang juga pemantau, Iya. pemantau.
dan kadang-kadang juga sebagai manajer. Iya, Kita berperan semuanya. iya betul. Tapi yang dimaksud itu bagaimana gitu? Yang dimaksud sepertinya Anjurannya bagaimana? anjurannya kita ke manajer Pak, supaya identitasnya itu, karena tadi awal dari yang saya sharing tadi adalah tentang kembali ke niat. Harapannya tindakan apapun yang dilakukan siswa atau murid kita itu niatnya betul, muncul dari dalam diri sendiri atau disebut sebagai kontrol diri. Supaya niatnya itu kita kembali untuk meluruskan niat siswa dalam bertindak itu karena apa? Seperti itu Pak. Tidak salah juga mengukur. Maksud saya gitu. Apakah guru salah menghukum itu ya? Tidak salah Pak, tidak ada yang salah Pak. Tapi diharapkan kita bisa berpindah tingkat supaya Peran kita. hasilnya itu nanti di bawah Pak. Kalau kita selalu memberikan penghukuman terhadap siswa kita, jadi nanti akan memberontak, pendendam, menyalahkan dalam jangka panjang. Itu tadi yang disebut 2045 itu Indonesia cemas atau emas. Itu Bapak. Kalau yang manajer itu diharapkan menguatkan watak dan karakter. Tapi selama ini guru-guru itu ya salah. Tidak salah Pak. Tidak salah. Iya tidak salah. Kita beralih posisi saja. Itu semua ada posisinya ya. Diharapkan kita secara perlahan kita mengubah posisi kita. Iya Pak Ibu. Kita kan berperan ke lima-limanya itu kan juga pernah. Ya, kita diharapkan berpindah posisi Pak. Untuk itu tadi hasil yang untuk bisa menguatkan watak dan karakter. Tujuan kita adalah watak dan karakter Pak. Ya perjalanan berproses ya kita melakukan. Sekarang ada masalah gini. Iya. Anak-anak itu kalau diajar sering bermain HP terus itu, cara guru bersikapnya bagaimana? Iya, tadi kita identifikasi tadi. Bermain HP. Kira-kira nanti itu dia itu kebutuhannya apa? Apakah dia bosan? Oh my. Gimana kita supaya murid itu tidak bosan? Gitu Bapak. Harus dia pojok nembang terus. Gimana? Tidak nembang terus. Dan nembang terus. Tidak apa-apa. Semua materi dikaitkan dengan lembaga tidak masalah, kan ada makna di situ kan. Tidak masalah. Yang penting kan tujuannya akan tercapai. Sekarang tidak ada kejar-kejaran materi kok. Tidak ada kejar-kejaran materi seperti dulu. Materi itu tesnya ini materi sampai mana ya? Saya belum mengajarkan ini kan, kejar-kejaran materi. Tapi nanti ujung-ujungnya juga materi yang diteskan. Kita akan tidak sampai materi kan anak-anak juga terkejut. kita tidak melakukan tes semester kan ya? Iya betul nih. Iya gini. Tidak tes semester kan ya Bapak ya? Malah rusak gitu. Ini berusaha untuk kembali ke niat Pak tadi. Maksudnya mengembalikan niat anak-anak gitu ya? Iya, supaya ke kontrol dirinya itu. Kontrol dirinya itu baik. Kontrol diri nanti berpengaruh pada karakter dan wataknya. Terus andai kata guru membentak murid misalnya, Ya. niat itu apa tadi nang sekolah itu? Menurut kira-kira boleh tidak? Niatmu apa tadi nang sekolah itu? Berarti kita membuat rasa bersalah kepada siswa. Boleh. Ya. Tapi diharapkan tadi pindah posisi sampai ke manajer tadi Pak, untuk penguatan identitas diri tadi. Dan ini Pak, dengan nate marah kan bukan? Pernah Pak. Contohnya, anak salahnya apa? Contohnya tadi tugasnya telat. Tapi saya marahnya marah biasa Pak. Ibu jenian sekolah tanah. Seperti itu. Iya. Ya kita diharapkan beralih ke posisi yang lain. Itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa ini? Pembuat rasa bersalah ya.
Ayo bantulah demi Bapak ya. Patuhi aturan saya atau awas. Wah, itu ancaman itu. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, itu posisi-posisi kontrol kita yang sering kita lakukan. Tapi anak-anak itu sering ketakutan jika saya ajak untuk saya laporkan kepada ibunya. Itu bagaimana? Ancaman. Ancaman saya kepada anak lapor nomor tua. Hukuman itu ya. Hukuman. Mengancam. Kita tidak boleh mengancam. Tapi anak-anak rata-rata takut, Pak. Iya. Kita tidak diperbolehkan untuk Tidak boleh. membentuk rasa takut. Karena betul penting itu menyenangkan, Pak. Tidak boleh kita membentuk rasa takut. Membentuk rasa takut, karakter rasa takut pada siswa. Sekarang saya bertanya, contoh guru yang menyenangkan menghadapi masalah itu bagaimana? Masalah yang bagaimana, Pak? Ya tadi, anak saya ancam untuk saya laporkan kepada ibunya, itu bapaknya. Itu rata-rata takut, Pak. Itu kan salah. Iya salah, karena kita membentuk rasa takut. Yang benar bagaimana? Kembali ke keyakinan kelas kita, Pak. Keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Tadi kenapa mau dilaporkan? Kenapa mau dilaporkan ke orang tuanya? Ya anak sering tidak konsentrasi, Berarti itu, sering bermain HP. berarti itu melanggar keyakinan kelas ya, Pak. Kita lakukan restitusi, Pak. Menstatuskan identitas. Kita kuatkan dirinya. Setelah itu kita tetap memvalidasi kesalahannya. Kenapa kamu main HP? Terus kita tanyakan keyakinannya. Ini Pak yang diharapkan, Pak. Kita melakukan restitusi. Ribuan ada tambahan. Nah ini restitusinya kayak gini. Kita kembali ke keyakinan kelas. Maka sebelum di awal pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas dengan murid. Moga Pak pakai mic Pak ya. Enggak. Yang lainnya? Yang lainnya sudah? Oke. Oke. Ya. Video tentang restitusi ya, contohnya ya. Oke. Contoh tentang restitusi. Pas jenengan manggil anak itu. Ini Pak contoh restitusinya Pak. Saya buka nanti ya. CapCut itu Mas. CapCut. Dulu itu loh. Lah sampai sing di video kan CapCut. Nah itu. Ini contoh restitusi yang saya lakukan. Iya, ini contoh restitusi yang saya lakukan terhadap siswa dengan kasus Wes siap. dia marah-marah. Murid marah-marah. Marah-marah takut punya bakar dan contoh. Pak, sebelum lanjut untuk menyikapi saat
Wis cukup. Sampun Bapak Ibu. Slide sudah. Slide sudah. Ya, sampun sudah berakhir sesi kita dalam sharing berbagi praktik baik. Semoga bermanfaat, ada manfaatnya kepada kita semua, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik, menjadi guru yang berpihak pada murid, memaksimalkan posisi kontrol kita ke posisi yang tertinggi, yaitu sebagai manajer untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 supaya generasi kita tidak cemas. Mantap ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehingga semuanya itu nanti berjalan dengan baik. Ya, jangan tulis. Kalau sudah nanti ditempel di papan tulis ya, ditempel di papan tulis, nanti kita bacakan satu per satu. Silakan. Ini dikasih masih ya? Iya, dikasih. Ya, kembalikan ke saya.
keyakinan apa harapan dari teman-temanmu untuk menjalankan pembelajaran di kelas? Apa satu? Adanya kenyamanan dalam kelas. Kenyamanan di dalam kelas, kita kelompokkan ya. Kedua, Adanya kesulitan dalam kelas. solidan. Kita sebagai ini. Terus, yang keras ya, bacanya ya, yang keras. Harapannya kelas 10 kompak dalam hal apapun. Kompak sama ya tadi ya, sama ini tadi. Adanya kesulitan kompak ya, sama kita berikan satu garis. Dibaca lagi. Adanya kelas yang kondusif dan selalu kompak ke depannya. Kondisif sama ya, satu ya. Kondisif dan kompak. Terus Harapan saya adalah belajar yang menyenangkan. menyenangkan. Ya. Terus yang keras bacanya Kekompakan menjadi lebih baik lagi. kekompakan lagi. Kekompakan. Kekompakan lagi. Kita harus ini. Harapan saya adalah semua yang diimpikan bisa terwujud. Impian kita taruh di sini ya. Impian. Harapan memiliki lingkungan pertemanan yang baik di kelas. Lingkungan pertemanan. Ini ya. Harapan kelas saya untuk kedepannya adalah untuk lebih kompak dan saling bekerja. Kompak ya. Ini. Terus Menjadi lebih bahagia untuk kedepannya. jadi lebih bahagia ini ya. Terus Ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin pelajaran yang lebih seru. oke. Menjadi pribadi yang lebih baik, pelajaran lebih seru. Oke. Lalu Fokus dalam pembelajaran di kelas. oke, fokus. Fokus dalam pembelajaran di kelas. Adanya kenyamanan dalam kelas. Kenyamanan ya, tadi pelajaran ini kenyamanan tadi ya. Ingin pembelajarannya santai dan Sampai berarti mana ini? Ini yang menyenangkan ya. ingin menjadi lebih baik dalam mengikuti kelas. Ya, jadi lebih baik ya. Ini. Terus Belajar dengan tenang dan nyaman dan semoga kedepannya kita sukses. ya, kenyamanan ya, menyenangkan. Nyaman terus. Selalu di awal berkegiatan. Nyaman. Ini awal ya, senangannya. Terus Bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran sekolah kita. konsentrasi berarti yang ini ya. Jadi terus Pembelajaran yang lebih menyenangkan. menyenangkan sama ini ya. Terus Ingin mencapai kegiatan yang prestasi ya, jadi bekerja prestasi di sini. kebersihan Kebersihan berarti ini ya, ya nyaman ini ya nyaman. Terus saling bekerja sama antar kelas, saling bekerja. ya itu kekompakan ya, kompak tadi gimana saya bekerja. Kompak tadi gimana nih? Kompak ini ya. Ini. Oke, terus Bekerja yang diberikan kepada siswa pendidikan. oke, jadi kerjanya nyaman ya, ya. Terus Kebersihan kelas. ya gimana? Terus Belajar dengan santai. ini dengan santai ya
ini diterima dan dimiliki. Satu, masa ini diterima dan dimiliki. Ada yang mau tulis silakan biar tulis satu namanya. Karena dia kalau saya, tulis satu. Dia bisa segera kita sepakati. Ya wes, saya tak tahu ini diterima dan dimiliki. Masuk dan dimiliki. Ini berarti masa ini diterima dan dimiliki. Terus yang bawahnya ini apa? Betulnya kalau misalkan menyenangkan berarti apa? Berarti menyenangkan itu berarti kita keyakinannya apa? Nah, belajar menyenangkan tadi kan bahasa ini diterima dan dimiliki. Begitu tempat masa menghormati ya? Hormat, masa menghormati, dirasa diterima, menghormati itu apa lagi? Ulang, yang lainnya benar? Menyenangkan terus? Lebih baik terus? Nyaman terus? Nyaman terus? Menyenangkan terus? Ya, keyakinannya kesimpulannya apa? Nah, ini tadi kan rasa ini diterima dan dimiliki dalam kelompok. Nah, tentang kenyamanan berarti apa? 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 Ayo. Hormat, perasaan, menghormati dan tidak mengambil barang milik orang lain. Dan tulis perasaan menghormati dan tidak mengambil barang milik orang lain. Apalagi kita sepakati. Apalagi ketiga, ini apa ini? Ya, berarti bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya, konsentrasi berarti bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kita klasifikasikan ya. Bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita simpulkan bersama dari harapan dan peraturan yang ingin Anda terapkan di kelas ini. Kita simpulkan itu ya. Lanjut, ini masih ada ini apa? Ini sudah lagi ya. Ini apa? Sama ini, sama ini. Oh sama ya, berarti yang bekerja ya harusnya sama. Kali ini kenyamanan berarti kali ya diterima. Nah, ya. Setelah kita analisa bersama, ya. Setelah kita analisa bersama-sama, dari harapan panjenengan bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ini namanya nilai kebajikan yang akan kita lakukan di kelas ini. Sekarang kita simpulkan menjadi per nomor. 1 ya. Tulis dulu, pakai pen atau pakai pedal? Jangan terlalu besar ya. Pakai pedal ya, Pak. Pakai pedal ya, pakai pedal. 1 berarti semua siswa perlu ya. Semua siswa perlu tulis 1. Ya, tulis semua siswa perlu apa tadi? Sebutkan semua siswa perlu yang untuk kelas ini diterima dan dimiliki. Semua siswa perlu
Apa? Bekerja dengan baik dan sungguh. Masih belajar, bukan kerja ya. Belajar ya. Kalau bekerja atau belajar ya. Belajar. Bekerja atau belajar dengan baik dan sungguh. Apa lagi? Apakah masih perlu? Saya tambahkan satu lagi ya, Bapak. Kita sepakat tentang apa di kelas ini? Boleh ambil dari kelas saya 5, boleh dari kelas 5, boleh dari bekerja. Ayo, ambil salah satu apa? Apa yang nilai yang kita 5 kesepakatannya? Kira-kira apa? Apa? Gimana ayo? Jadi kamu tulis lagi simpulkan ya. Apa? Apa? Ayo apa? Yang sudah kamu tulis tadi apa? Ini sudah diklasifikasikan ini ada apa? Yang perlu sepakat di kelas ini apa? Apa? Ayo. Sudah ini aja. Sudah? Tidak ada tambahan lagi? Ya, kalau sudah, ya sudah. Ini sepakat. Tulis sepakat jelas. Ya, kamu tulisnya baik-baik. Keyakinan keras ya. Keyakinan kelas 10/3. Oke, sekarang ditandatangani bersama maju satu persatu silakan. Silakannya, silakan ditandatangani. Yuk. Sekarang semua maju untuk menandatangani kesepakatannya. Silakan. Saya maju. Urut absen 1. Ya gitu Pak. Oh wes. Tandatangani langsung disusul aja Mbak. Ayo. Ambil dulu pen. Langsung disusul ya. Tandatangani juga di tempat kosong. Disusul ya. Tanda tangannya di silakan ya. Tanda tangan di sini. Silakan langsung disusul ya. Langsung disusul. Disusul aja, disusul sudah. Ayo disusul. Bukan cuma ya kan menunggu temannya. Disusul semuanya. Langsung maju semuanya. Langsung maju semuanya. Ayo semuanya maju. Ayo semuanya maju. Tanda tangan kita kesepakatan kelas kita. Ayo. Tanda tangan kelas kita. Ayo tanda tangan. Silakan. Ya, keyakinannya ditandatangani. Oke. Ditandatangani. Dibaca dan ditandatangani dan diyakini. Oke. Sambil dibaca, dipahami. Kita punya 4 keyakinan kelas. Keyakinan yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan di kelas ini. Ya, pedomannya ada 4.
2007. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru mengenai cara untuk mengendalikan diri dan amarah saya. Dan saya juga harus lebih banyak bersabar dan saling menghormati antar teman. Terima kasih. Kamu kenapa dipanggil ke sini tahu? Tahu ya, tadi saya dapat dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan temanmu ya, siapa tadi? Tiga. Terus kenapa bertengkar? Karena dia selalu mencari pekerjaan saya, Pak. Satunya kan mengajukannya susah, tapi dia dengan gampangnya nyontek seperti itu. Kamu kesel? Iya, Pak. Oh iya. Ya, wajar ya kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama, marah dan kesal karena usaha yang itu besar hanya dicontek begitu saja oleh teman. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Jika tadi? Tadi saya marah-marah ke Jika, Pak. Terus tidak sengaja membuat meeting. Oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu, pasti kamu memiliki alasan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya berbukan kesalahan Pak sama dia. Tidak cuma saya yang dicontek, tapi bagaimana juga sama Oh ya, wajar lah kalau kamu merasa marah, kecewa karena tidak rela pekerjaan itu dicontek begitu saja oleh Jika. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya dengan memukul, kamu tidak sampai memukul ya? Tidak, Pak. Tidak sampai ya? Tidak. Tapi baru hanya sekedar menggebrak meja ya? Iya. Iya, wajar ya itu ya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak menurutmu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar, Pak, dan langsung melaporkan ke guru mata pelajaran yang bersangkutan atau wali kelas. Kamu bersedia untuk memperbaiki diri? Setuju, Pak. Jadi yang kamu lakukan tadi apa untuk memperbaiki diri? Lebih bersabar dan melaporkan ke Guru. Iya, iya tepat sekali ya tindakan kamu ini. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifyat Ida Adindra dari kelas 27. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru mengenai cara untuk mengendalikan diri dan amarah saya. Dan saya juga harus lebih banyak bersabar dan saling menghormati antar teman. Terima kasih. Lagi ya, jadi bisa beda oke. Kalau mau piye? Anak telur program. Ya silakan duduk Bapak. Walah. Ya waalaikumsalam. Bapak. Iya. Jadi guru Jika katanya kamu sering terlambat ya. Menurut ingatanmu, pengetahuan ingatanmu, kamu terlambat sudah berapa kali? Kali ya. Itu terlambat itu suatu kesalahan bukan ya?
kesalahan yang betul. Ya, baik teman-teman, berbuat kesalahan itu manusiawi, wajar, lumrah. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju nggak kira-kira? Itu. Setuju Pak. Setuju ya. Kamu punya solusinya. Kita cari bersama ya. Solusinya apa kira-kira untuk mengatasi masalah itu tadi? Ya, itu Wafa kan sering datang terlambat, pasti kan punya alasannya ya. Alasannya itu tadi ya, sering apa tadi? Bermain HP terus tidur larut malam. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa? Kedisiplinan ya. Itu menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk ya, dan kita juga dapat melatih rasa kedisiplinan. Sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Itu di awal ya, itu di awal. Baik Bapak, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bersama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlalu lagi ke sekolah. Sekarang silakan begitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajidin Wafa dari kelas 7. Terima kasih Pak Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi tentang permasalahan saya, yaitu tentang keterlambatan sekolah. Nah, solusi yang saya temukan yaitu tidak berdatang lagi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajidin Wafa dari kelas 7. Terima kasih Pak Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi tentang permasalahan saya, yaitu tentang keterlambatan sekolah. Nah, solusi yang saya temukan yaitu tidak berdatang lagi. Terima kasih. Sekian, terima kasih.